Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok Darkomshu yang beranggotakan ada Muhammad Farid, yaitu saya sendiri, lalu ada Arsyan Amanullah Insa, lalu yang terakhir ada Syadki Marjan Sadia. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai hasil wawancara kami kepada salah satu organisasi, yaitu SD, SMP, dan SMA Pribadi Depok. Berikut adalah table of contents dari presentasi ini, di mana yang pertama ada foundations, lalu kedua ada data, yang ketiga ada technology, yang keempat ada development, diikuti dengan network problems, root problem, dan yang terakhir ada potential solution yang kami tawarkan. Yang pertama ada foundation, di mana SD, SMP, SMA pribadi merupakan sebuah lembaga pendidikan yang telah berdiri semenjak tahun 1995. Berawal dari hanya SMA boarding, sekolah pribadi mengekspansi target marketnya menjadi SMP dan memasuki ke SD di tahun 2005. SD, SMP, SMA pribadi juga memiliki motivasi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan adanya motivasi tersebut, mereka sadar bahwa struktur jaringan adalah salah satu struktur paling penting dalam organisasi mereka. Lalu berikutnya ada data, di mana data di dalam pribadi dikelola menjadi 3 bagian, yaitu database, akses, dan yang terakhir ada manajemen. Untuk database, database di pribadi disimpan pada Edunav, yaitu sebuah sistem integrasi pendidikan yang disediakan oleh sebuah third party yang bernama Eduversal. Lalu ada akses, di mana akses ini secara hierarkikal, kepala sekolah memiliki akses terhadap semua data, lalu disusul oleh guru, di mana guru hanya memiliki data edukasional. Lalu yang terakhir ada siswa, di mana siswa hanya dapat mengakses data-data berupa tugas. Yang terakhir ada manajemen, yang mana manajemen ini sepenuhnya dikelola oleh pihak ketiga, yaitu Eduversal. Selanjutnya ada teknologi, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bro Arsyan. Baik, saya Arsyan akan melanjutkan penjelasan di bidang teknologi. Pada bagian ini akan dijelaskan teknologi beserta device yang digunakan di sekolah SD, SMP, SMA pribadi. Yang pertama adalah Mikrotik. Mikrotik sendiri merupakan sebuah software yang digunakan untuk membuat sistem jaringan dalam suatu ruang lingkup. Pengaturan akses jaringan di pribadi dapat dilakukan menggunakan software Mikrotik ini. Selanjutnya ada source router atau yang digunakan untuk mengambil jaringan dari ISP langsung. Pada kasus ini pribadi menggunakan internet dari Biznet. Kemudian switch hub yang digunakan bermerek Unify. Switch hub ini digunakan untuk menerima dan menyalurkan paket data kepada berbagai lantai yang ada di gedung pribadi. Kemudian ada Wi-Fi router. Lebih dari 35 router digunakan untuk menerima paket data dari switch hub dan menyalurkannya kepada setiap kelas di pribadi dan sebaliknya. Kemudian selain Chromebook yang digunakan oleh siswa dan guru, terdapat device-device lain yang menggunakan jaringan secara kabel atau wired, yaitu printer. Terdapat 2 printer, yang pertama ada di ruang sekretaris, printer, kemudian ada printer 3D yang ada di lab komputer. Kemudian yang kedua ada komputer. Komputer ini selain mendukung kegiatan belajar mengajar di lab komputer, digunakan juga oleh staf-staf administrasi yang lain. Kemudian ada IP Cam. IP Cam ini digunakan untuk memonitor kegiatan siswa serta mencegah berbagai kegiatan yang tidak diinginkan. Kemudian bagian selanjutnya adalah development process. Penanggung jawab dari development process ini adalah network manager. Network manager akan menggunakan satu komputer untuk mengolah keseluruhan alur network. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Mikrotik digunakan sebagai pusat untuk mengolah keseluruhan network yang berada di jaringan pribadi. Semua log device yang berada di pribadi akan masuk ke Mikrotik. Mikrotik ini menjadi tools bagi network manager untuk melihat masalah-masalah jaringan dan potensi solusinya. Bagian selanjutnya, network problems. Internet di pribadi seringkali mengalami perlambatan yang terjadi pada interval waktu yang tidak dapat ditentukan. Di pribadi, speed yang disediakan oleh internet service provider seharusnya 160 MB per second, tetapi speed yang dapat digunakan tidak seperti seharusnya, di mana router gagal untuk memberi kecepatan yang seharusnya. Kemudian, sering terjadi looping ketika melakukan tracing network di pribadi. Looping ini terlihat ketika suatu paket hanya berputar pada suatu router saja. Kemudian masalah yang keempat yaitu kurangnya router untuk mengakomodasi banyaknya sivitas akademika di pribadi. Router kurang mengakomodasi banyaknya device yang terkoneksi pada suatu kelas atau suatu ruangan tertentu. Baik,
Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Bro Syatki. Ya, terima kasih Bro Arsyan. Perkenalkan, nama saya Syatki dan saya akan membawakan chapter Root Problem dan Potential Solution. Menurut analisis kami, akar dari masalah yang dihadapi oleh pribadi adalah dissimilar infrastructure tools. Artinya, tools dan devices yang digunakan pada jaringan pribadi menggunakan brand yang berbeda. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dan sumber yang kami dapatkan dari internet, perbedaan brand ini dapat menyebabkan disintegrasi antar tools dan devices karena protokol dan rules yang digunakan setiap brand berbeda. Selanjutnya adalah potential solution yang kami tawarkan untuk pribadi. Kami memiliki 4 solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi problems yang dialami oleh pribadi. Yang pertama adalah subnet distribution. Jaringan pada pribadi belum memanfaatkan distribusi subnet secara maksimal. Dengan mengimplementasikan pembagian subnet, kami beranggapan bahwa tindakan ini dapat membantu staf pribadi dalam mengelola koneksi device. Yang kedua adalah high density router. Setiap kelas pada pribadi membutuhkan setidaknya 20 device yang terhubung pada jaringan internet pada masa KBM. Pengimplementasian dari high density router diharapkan dapat membantu pribadi dalam memperbanyak slot device yang dapat terhubung kepada tiap routernya dalam satu waktu. Selanjutnya adalah standardized brand. Seperti telah disebutkan sebelumnya, pribadi masih belum menggunakan router dari brand yang sama. Karena terdapat kemungkinan bahwa setiap brand dari devices pribadi memiliki protokol yang berbeda, homogenisasi brand diharapkan akan mengatasi hal ini dan membantu integrasi device secara mudah. Dan yang terakhir adalah more router access points. Dengan adanya area router yang semakin banyak, akan mendukung pribadi dalam mewujudkan jaringan internet yang tersebar secara merata. Sekian dari kami. Apabila terdapat pertanyaan, berikut merupakan alamat email kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyimak video presentasi kami dari awal sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.